PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama di pagi hari yang cukup ceria ini, yang cukup cerah ini, ya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga termasuk kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Edi Sukmara, dan juga yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Sujai yang pada kesempatan ini akan memberikan ilmunya kepada kita. Dan juga yang terhormat Bapak dan Ibu yang berada di sekolah ataupun yang berada di rumahnya, dan juga yang Bapak banggakan, anak-anakku sekalian yang pada kesempatan ini masih belajar di rumahnya masing-masing, dan juga yang kami hormati juga bagian IT yang pada kesempatan ini alhamdulillah kita pada pagi hari ini sudah bisa melihat dan melihat kemajuan-kemajuan yang dilaksanakan di SMA BBS ini dengan IT-nya yang begitu lengkap. Yang mudah-mudahan anak-anakku sekalian partisipasinya akan lebih banyak, ya. Mudah-mudahan. Dan juga pada Bapak dan Ibu yang di rumahnya, silakan untuk pada pagi hari ini kita akan meneruskan kajian tafsir yang meneruskan ayat 115, ya. Pada Bapak dan Ibu yang sudah memegang Al-Quran, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 115, dan juga anak-anakku sekalian di rumah yang sudah memegang Al-Quran, silakan dibuka Al-Qurannya surat Al-Baqarah ayat 115. Baik, Bapak dan Ibu serta anakku sekalian, sebelum kita memulai kajian tafsir pada pagi hari ini, mari kita sama-sama hadiah kepada ahli kubur kita, wabil khusus para ahli kubur yang sudah mendahului kita, yaitu baik dari yayasan ataupun dari guru yang sudah mendahului kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sapatan Rasulullah sallallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumairahi Susan Awi bin Nurdin, Sumairahi Jauza Ahmad, Sumairahi Endang Sunaria, Sumairahi Abu Bakar Hambari, Sumairahi Yod Sasmita, Sumairahi Soleh Khalid, Sumairahi Soleh Arifin Ato, Sumairahi Elok Kurniatip, Sumairahi Ibu Endang Pujiati, Sumairahi Krisnan Hadian, Sumairahi Arwahi Asebudri, Sumairahi Pak Idung, Sumairahi Pak Wabin Sadikin, Sumairahi Jamaah SMA BBS yang sudah mendahului kita. Sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz kita yaitu Bapak Dr. Ahmad Sujai yang akan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mangga.
115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kana ma na'budu min syamsika abadan abada. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mobil khusus Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah pada pagi ini kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha dengan upaya sekecil kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan melanjutkan hancak kita surat Al-Baqarah ayat 115. Kita akan coba sampai ayat 100 117. Ayatnya pendek-pendek ini. Ayatnya pendek-pendek tapi uraiannya panjang-panjang. Mohon sabar ya. Ya, baik, sebelum kita membahas kandungannya untuk keberkahan, kita sama-sama membaca ayatnya ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Inna Allaha wasi'un 'alim. Wa qalu ittakhadhallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, dan milik Allah, kepunyaan Allah. Walillahi, dan kepunyaan Allah lah. Al-masyriqu, masyrik. Masyrik itu timur ya. Timur, tempat terbitnya matahari. Masyrik, syarqun. Syarqun timur. Masyrik atau masyrik itu terbit. Kalau masyrik tempat terbit. Suruk terbit. Makanya ada waktu suruk. Kalau sekarang ini hari
subuh jam 4:06 ya. Ya, 4:08. Kemudian syuruk itu jam 6, jam 5, 24 sekarang, terbit matahari. Makanya ada sholat namanya sholat isyraq. Sholat isyraq. Sholat sunnah isyraq. Nah, sholat sunnah isyraq itu dianjurkan bagi orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia zikir sampai terbit matahari. Jadi nggak pulang dulu. Ya, kalau ketiduran nggak apa-apa. Ya, nggak bisa. Kecuali perempuan. Dia sholat isyraq itu untuk laki-laki syaratnya harus berjamaah di masjid subuhnya. Kemudian dia zikir sampai terbit matahari. Nah, setelah itu dia laksanakan sholat isyraq. Zikirnya bisa baca Quran atau yang lain-lain. Nggak terasa kalau kita zikir. Saya tadi setelah zikir bersama imam itu dilanjutkan dengan baca istighfar 1000, ya Allah 1000, la ilaha illallah 1000, kemudian la ilaha anta 1000, sampai itu ke waktu isyraq. Nah, namanya sholat isyraq. Tapi ada juga yang berpendapat sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Jadi ada yang mengatakan niatnya isyraq, usolli sunat isyraqi rakaat ta'ala. Jadi tersendiri 2 rakaat, kemudian setelah itu sholat duha. Tapi ada yang mengatakan isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Jadi tanpa niat isyraq pun sudah masuk. Tapi bagi orang yang tadi berjamaah di masjid sampai terbit matahari. Kecuali perempuan. Kalau perempuan boleh di rumah. Perempuan itu sholat subuh di rumah, kemudian dia zikir, baca Quran sampai terbit matahari. Kalau sekarang jam 5:24. Tapi kalau misalnya ibu-ibu sudah sholat subuh, kemudian dia masak, goreng-goreng, nyayur-nyayur, itu udah habis isyraqnya, nggak kebagian. Nggak bisa, harus nyambung gitu. Harus zikir. Tapi kalau misalnya ketika zikir itu suami manggil, nggak apa-apa, dijawab gitu ya, dijawab. Iya, ya pasnya. Kalau isyraq itu kalau waktu yang sekarang digunakan itu sudah waktunya, bukan tidak pas pada terbitnya matahari. Ya. Kita juga kalau misalnya ragu, kan di masjid itu ada itu Pak ya, ada isyraq dan dia bunyi. Kalau misalnya kita ragu, tambahin dikit. Memang anjurannya tambahkan dari waktu pas. Kalau kelamaan, ya 10 menit lah. Itu boleh. Nggak langsung. Isyraq. Pahalanya itu sama dengan umroh sekali. Jadi kita kalau mau umroh Pak Harun, nggak punya uang, sholat aja isyraq, tapi di masjid, dari subuh baca Quran, insya Allah dapat 4 juz itu. Sengaja tidur gitu. Enggak, kalau lagi ibri ketiduran ya itu nggak masalah. Kalau nggak sengaja tidur dulu gitu ya, sampai jam 6, sampai jam 5. Ya. Pahalanya sama dengan umroh, ibadah umroh. Tapi ulama sepakat, walaupun pahalanya sama dengan umroh, tidak menggugurkan kewajiban umroh gitu. Jadi kalau dia ada kesempatan, ada uang, tetap umroh harus dilakukan. Ini kesempatan Pak Harun, kita bisa umroh tiap hari ini. Apalagi sekarang itu subuh jam 4:08 tadi ya, 8. Kalau kita duduk di masjid sampai isyraq itu nggak akan terlambat kerja. Karena masih jam 6 sampai rumah itu. Kalau sekarang jam 5:25, 24 itu kan masih lama. Bisa kesempatan. Sholat isyraq dulu 2 rakaat, kemudian duha, itu masih lama kesempatan. Itu. Awalnya dipaksakan dulu. Nah, pahalanya itu. Kemudian ya waktunya tadi ya, syuruk, masyrik.
Nah, kalau zaman dulu mungkin karena tidak ada jam, itu mereka melihat-lihat, oh udah ada belum, terbit belum. Gitu. Sekarang udah ada jadwal, kita enak duduk, tiba-tiba bunyi tit tit, oh udah isyraq. Sudah gampang sekali. Masyriknya. Ya. Ah. Ya. 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 Jadi ini kalau kita ini Pak Haji ragu-ragu ini pas atau udah lewat di apa adaptasikan gitu ya, dikondisikan gitu. Kalau kita ragu, kalau misalnya pas kalau bel ini bunyi pas pada suruknya gitu. Tapi kalau kita yakin ini udah ada spare waktu ya, udah ada antara, dilebihkan ya salat aja langsung. Ya. Ya mudah-mudahan sih yang membuat jadwal itu sudah dikondisikan bahwa itu sudah seperti gini, isyraq yang dibuat di jadwal itu bukan berdasarkan terbit matahari, tapi berdasarkan waktu sholat isyraq gitu, begitu. Jadi itu bel untuk menyatakan waktu sholat isyraq, bukan suruknya. Iya, tapi dia udah hati-hati. Iya kayak gitu. Jadi nggak anggap apa aja. Ya. Iya. Ya itu isyraq. Nah, jadi memang isyraq itu ada ulama yang berpendapat isyraq itu sebenarnya sholat duha di awal waktu. Jadi bagi yang berpendapat bahwa duha di awal waktu dinamakan isyraq, maka mereka tidak usah lagi niat isyraq, otomatis dapat apa gitu. Nah, kemudian bagi kita ini kalau pengalaman saya lebih enak sholat seperti itu, sholat duhanya. Nggak maksa lagi nanti. Kalau pulang dulu, ngopi dulu, bekerja dulu, itu sholat duhanya kadang-kadang irahabai, kadang itu Pak. Karena ada Abu Ya'uci itu mengatakan sholat sunnah yang paling berat itu duha sebenarnya. Karena di tengah-tengah kesibukan. Kalau kita asik bekerja itu udah keringatan kan ini lagi Pak, harus mandi lagi gitu ya. Tapi kalau dari subuh, isyraq, pulang udah selesai sholat duha. Tinggal aktivitas. Ahmad, maaf nih, sebetulnya Pak ini penting sekali, sunnah tapi jarang orang memakainya gitu. Nah, ini berkaitan tadi berjamaah di masjid. Kalau berjamaahnya di rumah, gimana itu? Jadi kita mau ngejar sunat isyraq, tapi berjamaahnya di rumah. Bisa karena alasan jauh, misalnya masjidnya, dia berjamaah di rumah dengan keluarganya. Terus nunggu sampai sholat nanti, bisa nggak itu syarat untuk laki ini? Ya, pada dasarnya seperti itu. Jadi pada dasarnya yang namanya sholat berjamaah itu bagi laki-laki ya di masjid, ya harus masjid. Kecuali kalau di rumahnya ada musola gitu, ya, berarti di musola. Tapi sebenarnya kenapa Islam itu keras bahwa laki-laki ya di masjid? Karena kalau misalnya dibolehkan atau diberikan kelonggaran di rumah, masjid akan kosong Pak. Masing-masing punya alasan. Saya yang imam ini istri saya, imam anak saya gitu. Saya jauh, akhirnya masjid kosong. Nah, padahal Jumat itu tujuannya untuk menimbulkan kebersamaan, persatuan. Gitu Pak Haji. Ya. Walillahil masyriku, kepunyaan Allah lah masyrik, wal maghribu dan maghrib. Maghrib sebaliknya, berarti tempat terbenamnya matahari. Itu di barat. Ghurub ya. Ghurub itu terbenam matahari. Kalau maghrib tempat terbenamnya matahari. Kalau tadi ada sholat isyraq, kalau terbenam ada sholat maghrib. Maghrib sholat waktu terbenamnya matahari. Jadi maghrib itu dalam kajian bahasa itu isim
makan dan zaman. Ya. Kalau isim makan bisa dikatakan tempat terbenam matahari. Kalau zaman berarti waktu terbenamnya matahari. Polanya sama, maf'ilun ya. Atau ya maf'alun atau maf'ilun. Jadi masyrik itu bisa disebut waktu terbit matahari atau tempat terbit matahari. Kalau maghrib bisa diartikan waktu terbenam matahari atau tempat terbenamnya matahari. Bagi Allah lah masyrik dan maghrib. Fa'aina ma tuwallu, kemanapun, fa'aina maka kemanapun, tuwallu kamu memalingkan, menghadap, mau ke barat, ke timur, fasamma wajhullah, maka di sanalah ada wajah Allah. Di sini disebutkan masyrik maghrib, dua tempat aja, masyrik maghrib, padahal maksud semuanya. Ya. Timur, barat, utara, selatan, terus apa? Barat daya, barat laut, timur laut, tenggara, semuanya. Artinya semuanya arah sebetulnya. Kemanapun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un, maha luas. Wasi' itu luas. Tidak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah. Jadi kemanapun pergi itu ada di wilayah kekuasaan Allah. Wasi'. Alim, Allah yang maha mengetahui, maha gudangnya ilmu. Ya, ilmu. Maha mengetahui. Tidak ada yang samar, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Alim, ya, orang yang berilmu, ya, banyak. Alim, itu hanya Allah. Kalau orang pintar, alim. Ini yang panjang, alim, al-alim, yang pintar. Pintarnya lebih, al-alamah, pakai kata. Al-alim, al-alamah, itu kalau pakai kata, al-alamatu, itu berarti pintarnya lebih tinggi. Al-alim, al-alamah, maka di karangan ulama itu ada al-alim, al-alamah, al-imam, misalnya Syekh Nawawi al-Bantani. Al-alamah itu menunjukkan ilmunya lebih. Tapi nggak sampai kepada alim. Alim hanya Allah. Sepintar-pintar manusia, itu namanya alim. Alim. Lebih pintar pada umumnya al-alamah. Ulama-ulama yang punya karya luar biasa itu disebut al-alamah. Gudangnya ilmu atau Allah? Allah. Jadi gini, kalau kita belajar, kita mengajar, Allah sebetulnya yang ngasih ilmu. Pak Bambang ngajar, bukan Pak Bambang yang ngasih ilmu, Pak Bambang hanya syariat saja. Allah yang berkehendak si dia itu pintar, bisa atau tidak. Gitu. Kita hanya memfasilitasi dengan panca indera ya. Dengan 5. Dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, mulut, dan apa lagi? Ya. Itulah memang Allah ciptakan ini untuk pintu ilmu, pintu masuknya ilmu. Ada 5 panca indera. Nah, lalu disimpan di hati, di sodru. Makanya orang yang pintar itu dimakan luas dadanya. Luas ilmunya itu luas, berlapang dada. Berarti dia identik dengan banyak ilmunya. Tidak mungkin orang berlapang dada kalau nggak punya ilmu. Emosional, ya. Marah-marah. Gitu. Semakin banyak ilmunya, semakin berlapang dadanya. Nah, atau hati di dada. Hati itu tempat penyimpanan ilmu. Cuma hati itu punya 2 pintu. Ada pintu yang menuju keluar, pintu ini ilmu. Ada pintu yang menuju ke dalam. Kalau pintu yang menuju keluar itu tempat datangnya ilmu dari luar, lewat mata, lewat telinga, lewat hidung. Ada pintu yang menuju ke dalam, yaitu ilmu yang Allah berikan lewat ilham. Itulah ilmu yang bersih.
yang gampang dibawa untuk beribadah. Nah, Imam Ismail Haqqal Buruswi menggambarkan hati kita itu kalau diibaratkan dengan danau yang menampung air ya. Nah, di danau itu menampung air dari diumpamakan dari aliran 5 sungai, ngalir sungai, ditampung. Bisa dibayangkan bagaimana airnya, keruh, kotor, ya. Karena sungai itu akan membawa apapun yang ada di sana. Jadi harus dibersihkan. Tapi kalau danau itu diisi dengan mata air di dalam, apa yang terjadi? Bersih. Gitu. Nah makanya orang yang belajar hanya mengalahkan panca indera tanpa upaya membersihkan, ilmunya kotor. Berat beribadah, jadi menimbulkan kesombongan gitu. Makin pintar makin sulit beribadah, makin susah dibenarkan, ditegur, dinasihati makin susah. Karena ilmunya itu kotor dan tanpa ada upaya untuk membersihkan. Nah, bagaimana membersihkannya? Dengan zikir, baca Quran, dengan amal-amal ibadah. Jadi kalau kita sholat, kemudian zikir setelah sholat, baca Quran, itu upaya kita membersihkan ilmu. Sehingga ilmu menjadi bersih. Gitu. Nah, jadi ilmu itu adalah dari Allah Al-Alim. Ya. Berkaitan dengan kita nih sebagai guru, kan kadang-kadang kita pakai pikiran kita. Misalnya kita mau naikkan nilai terhadap anak. Anak nih kok nggak ini goreng lah gitu istilahnya dari segi ininya. Nah, kata kita mau naikkan pikiran kita sama dengan nanti ngejongkrokan di universitasnya. Nah, menurut saya mungkin dia melebihi daripada Allah gitu. Ketentuan Allah. Pada ilmu yang diberikan itu kita mah hanya transfer. Yang memintarkan kan bukan kita. Allah gitu. Nah, gimana kaitannya dengan tadi memberi nilai anak memang nggak mampu. Tapi beri nilai supaya anak bisa di perguruan tinggi keterima masuk ke perguruan tinggi. Tapi tadi logika kita mau diberi nilai ya nggak mampu gitu. Nah, apakah ini ketentuan Allah? Ya. Jadi kalau nilai yang kita berikan itu adalah merupakan hal administratif ya, lebih kepada administratif, bersifat administrasi, bukan ilmu sebetulnya. Ya, kita membekali dia untuk hidup dunianya. Makanya saya masih ingat siapa dulu Pak Jamil yang yayasan Pak Zaini Jamil Azaini apa ya? Yang yayasan Pak. Dia mengatakan gini, kalau kita memberi nilai harus ingat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ngasih nilai itu ibadah Pak. Idkhulu surur. Dengan kalau kita yakin bahwa dengan nilai dia itu bisa meraih kehidupan di dunia misalnya, bisa naik, bisa apa, itu menjadi nilai ibadah. Ya, memudahkan atau memberikan kemudahan dia untuk menjalani hidupnya. Gitu. Asal jangan ini aja, jangan membabi buta ya. Begitu. Tanpa melihat itu sama sekali. Karena kalau di kita kan nggak terlalu ini Pak, nggak terlalu menurut saya nggak terlalu berbahaya. Karena anak sekolah ketika mau kuliah dites lagi Pak, nggak semata-mata nilai kita. Lulusan perguruan tinggi kerja dites lagi. Jadi kalau salah ngasih nilai nanti disaring lagi Pak. Tapi kita telah memberikan kemudahan dia untuk hidup berikutnya. Kecuali kalau misalnya menjadi sesuatu yang utuh tanpa misalnya perguruan tinggi tanpa disaring, dia menerima itu akan menimbulkan kerusakan karena nilai kita misalnya nggak sesuai dengan apa adanya, sehingga kita begitu terima kerja nggak bisa apa-apa. Di kita kan nggak begitu. Ya. Jadi mungkin, tapi saya tidak mengatakan harus
boleh serampangan. Tetap bahwa kita punya pikiran, punya hati, ya, punya pertimbangan sebagainya. Olahlah di situ. Baik. Kembali ya. Walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Allah lah yang mempunyai masyriq dan maghrib. Maksudnya semua wilayah, semua arah milik Allah. Kemanapun kamu berpaling, di sanalah ada wajah Allah. Karena Allah Maha tahu dan Maha luas dan Maha mengetahui. Ulama berpendapat tentang ayat ini. Yang pertama, ada yang berpendapat ayat ini diturunkan khusus berkaitan dengan sholat, kiblat sholat. Ya, yang pertama. Jadi ada ulama berpendapat, kebanyakan ulama, ayat ini diturunkan khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan sholat, khususnya menghadap kiblat. Tapi ada ulama yang lain mengatakan tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah, kemudian bagi ulama yang berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan sholat adalah berarti ini gini, berkaitan dengan sholat. Yang pertama berkaitan dengan sholat an-nawafil, ya, sholat sunnah, sholat nawafil. Kalau sholat kita dalam kendaraan, sholat sunnah, maka tidak harus turun dari kendaraan untuk menghadap kiblat. Ya, kita sholat sunnah, sholat safar, kerjakanlah sholat di atas kendaraan, kemanapun arah kendaraan itu menghadap. Yang pertama. Yang kedua, berpendapat kaitannya dengan sholat ketika para sahabat dalam suatu perang, tiba-tiba mereka ada ketika waktu sholat, tepat dalam suasana yang gelap gulita. Ya. Jadi ketika berperang, datang waktu sholat, dan mereka dalam keadaan gelap, tidak bisa melihat arah kiblat. Maka para sahabat sholatlah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada ke sana, gitu, menghadapnya. Ada ke sana, gitu. Beda-beda, sesuai dengan kehendaknya. Karena nggak bisa saling saat melihat. Nah, begitu terang, ketahuan ternyata mereka tidak sama. Utara, selatan, gitu. Nah, lalu mereka bingung, ini gimana sholat kita? Sah enggak? Nah, kemudian mereka datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami malam sholat, nah, ini ternyata kami salah kiblat. Rasulullah, sholat kalian sah. Ya, karena itu walaupun salah kiblat tapi tidak sengaja. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ayat ini berkaitan dengan sholat. Jadi pada awal perintah sholat, umat Islam itu boleh memilih arah kemana saja, gitu. Sebelum ditentukan arah kiblatnya. Fa'ina ma tawallu fasam wajhullah. Ketika sholat menghadap kemanapun Allah ada, terima. Jadi kemanapun boleh terima. Tetapi ayat ini kemudian dimansuh, dinasah oleh ayat fawallu wajhaka syatrul masjid, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya, dalam suatu riwayat Rasulullah SAW itu ketika di Mekah, di Madinah itu kan sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Rasul sebenarnya agak nggak suka gitu. Rasul itu inginnya sholat menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah, karena itu kiblatnya leluhur mereka, Rasulullah, ya, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Makanya Nabi berkeinginan dan berdoa sambil melihat ke atas, kapan datangnya wahyu untuk mengubah arah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah, kami melihat, kata Allah, wajahmu menghadap ke langit untuk memohon agar kiblat dipindahkan. Lalu turunlah ayat, ya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu terjadi di Masjid Qiblatain, yang sudah ke sana tahu, ya. Masjid Qiblatain itu ada masjid yang dua kiblat, karena ketika itu Rasulullah melaksanakan sholat, di tengah-tengah sholat turun wahyu untuk berpindah kiblat. Gitu. Jadi ayat ini dimansuh atau dinasah oleh ayat yang mengatakan bahwa sholat harus menghadap ke
kiblat Masjidil Haram, ya, ke Baitullah. Nah, kemudian yang lain mengatakan ini ayat ini berkaitan dengan sikap orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW awal di Madinah, mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba Allah mengubah, ya, meralat, ya, menasakh ayat tadi supaya menghadap ke Masjidil Haram. Orang Yahudi itu mencela. Wah, Nabi Muhammad mencela. Kemarin ke sana, sekarang ke sini. Nah, Allah turunkan, fawalli wajhaka, Allah menurunkan, bagi Allah lah masyriq dan maghrib. Enggak ada bedanya bagi Allah. Jadi Allah itu memilih kiblat. Bagi Allah enggak ada bedanya, sama saja semua arah itu. Ya, semua arah itu milik Allah, enggak ada bedanya. Jadi yang menyebabkan itu menjadi kiblat itu karena kepentingan manusia supaya bersatu. Jadi itu berkaitan dengan sholat. Walillahil masyriqu wal maghribu fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Yang kedua, ada yang berpendapat ini enggak ada kaitan dengan sholat gitu. Nah, kemudian apa tuh kaitannya? Yang pertama, kalau ini tidak dikaitkan dengan sholat, maka ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang dalam surat Al-Baqarah ayat sebelumnya, ayat 114 ya, yang mengatakan waman azlamu mimman man'a masjidal azkura fi asma'i kharabiha. Itu berkaitan dengan orang-orang yang berusaha mencegah orang Islam masuk masjid dan berupaya untuk menghancurkan masjid. Itu. Nah, mereka orang-orang yang mencegah umat Islam masuk masjid serta berupaya untuk menghancurkannya itu tidak akan lepas dari hukum Allah. Kemanapun mereka melarikan diri, Allah akan kejar. Gitu. Jadi hukuman bagi orang yang menghalang-halangi orang masuk masjid dan upaya-upaya untuk menghancurkan masjid itu akan tetap mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tawallu fa sama wajhullah. Kemanapun lari, Allah ada di situ. Enggak bisa melepaskan diri. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ya seperti sekarang di Perancis ya yang sedang itu. Masjid Agung diteror dengan bom kepala babi. Itu bagian ayat ini itu mana ayat 111 tadi. Mereka menghalang-halangi kan itu kan menteror supaya orang Islam di Perancis enggak ke masjid. Ya, gitu. Ya. Pokoknya yang berusaha untuk merusak masjid baik takmirnya, imarahnya maupun fisiknya itu Allah yang akan menghukum nantinya. Sekalipun manusia tidak bisa menghukum, Allah akan menghukumnya. Kemanapun lari, Allah kejar. Bukan kejar, Allah tunggu gitu. Di sana sudah ada hukuman yang menanti. Jadi jangan kecil hati kalau orang Islam tidak bisa membalas. Tapi tetap upaya kita harus berupaya. Itu yang pertama. Kalau ini tidak berkaitan dengan sholat. Kemudian pendapat yang kedua, ini berkaitan dengan doa. Ketika ada sebagian umat Islam yang bertanya kepada Rasulullah, kaifa nad'ullah ya Rasulullah, bagaimana kami berdoa kepada Allah? Apakah menghadap atas, kemana gitu? Nah maka turun ayat ini, fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Terserah doa mau menghadap ke barat, ke timur, sama saja bagi Allah. Allah terima. Ini yang kedua. Jadi berkaitan dengan jawaban Rasulullah ketika ada orang yang bertanya, bagaimana cara kami berdoa, gitu ya. Jadi makanya dalam doa itu tidak ada syarat menghadap ke kiblat, tapi memang disarankan, diutamakan, ya, diutamakan menghadap ke kiblat. Lalu doa itu harus misalnya mengangkat tangan begini, dua tangan. Kenapa? Karena ada ayat yang berbunyi, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan buat kalian. Jadi kalau kita begini seolah-olah kita menyambut rezeki. Jangan malas untuk mengamin doa orang lain ya. Karena siapa tahu doa dia mah lebih mustajab daripada kita.
husnuzon saja. Tapi kalau kita misalnya kenal ya orang itu ya, kenal. Kalau kita kenal ngasih doa siswa kita amini. Siapa tahu doa itu malah lebih mujarab dari kita. Kiai saya dulu di Cikole, di Ciamis, ahli fikih dia. Nyata cenah, lamun santri mana ngadoa, amin kan cenah, lamun tuh sombong, merasa lebih tinggi daripada santrinya. Diaminkan. Dan begini, ya, mengangkat dua tangan. Tapi itu bukan berarti Allah ada di atas. Ini yang kedua yang tidak kaitan dengan sholat. Kemudian yang ketiga ini penjelas atau kaitan dengan la yamnaukum takhribu man harabal masjid minaz zikri wassalah. Janganlah menghalangimu orang-orang yang mencegah ke masjid dan merusak masjid sehingga kamu tidak mau melaksanakan ibadah. Jangan tidak meninggalkan sholat, gara-gara ada orang yang menghalang-halangi. Kalau menghalang-halangi tidak ke masjid, jangan sampai nggak sholat, jangan sampai nggak zikir. Ya, karena zikir itu bisa di mana saja. Kalau di masjid tidak bisa karena dihalang-halangi, tempat yang lain bisa. Fasama wajhullah. Di sana ada wajah Allah. Kalau bahkan masjid sampai dirobohkan, jangan sampai menghalangimu untuk tidak zikir atau melakukan sholat. Itu maksudnya. Suatu saat misalnya umat Islam sama sekali nggak boleh ke masjid atau bahkan masjid dihancurkan, jangan sampai umat Islam kehilangan kesempatan untuk beribadah, zikir, sholat dan sebagainya. Gitu. Ini makna walillahil fainama tawalu fasama wajhullah. Ya, kemudian apa yang dimaksud wajhullah? Kalau menurut arti hakiki, wajhullah itu wajah, muka Allah. Ya, kalau wajhullah berarti muka Allah. Nah, apa yang dimaksud muka Allah di situ? Karena tidak mungkin bisa dimaknai dengan makna yang hakiki. Karena Allah tidak punya wajah. Allah beda dengan makhluknya. Nah, kemudian ulama menjelaskan yang dimaksud fasama wajhullah, di sana wajah Allah itu yang pertama adalah ini idhofat untuk memuliakan sama dengan baitullah. Bait kan rumah Allah, bukan rumah Allah, Allah tinggal di situ. Atau misalnya naqatullah. Naqah itu unta Allah, unta Allah. Ini berkaitan dengan unta yang hidup pada zaman Nabi Saleh, ya, Nabi Saleh alaihissalam yang keluar dari batu. Ya. Itu naqatullah, unta Allah. Jadi naqatullah, naqah unta digabungkan dengan Allah untuk menghormati. Karena unta itu bukan unta sembarangan, unta yang luar biasa. Dan baitullah, rumah Allah, bukan rumah Allah, tapi itu hanya untuk memuliakan. Jadi wajah, kemudian bait, kemudian naqah dengan nama Allah itu sekedar untuk memuliakan. Bahwa itu memiliki kemuliaan dibanding dengan benda-benda yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan wajhullah itu yakunul murad minal wajhi al-qasdu wan niyah. Kemanapun kamu menghadap, niatnya karena Allah gitu. Fasama wajhullah. Niatlah karena Allah. Tujuannya karena Allah. Bagi Allah sama gitu. Jadi kalau niatnya karena Allah, bagi Allah sama, diterima. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan wajhullah itu al-murad fasama maradhatullah. Di sanalah terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sana ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Paham, Pak Marius? Pak Bambang? Fasama wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Allah maha luas. Allah maha luas. Maha luas, tidak akan kehabisan rezeki. Jadi jangan sampai kecil hati ketika ketika ada orang kaya, jangan kita merasa kecil hati, kehilangan sama dia, kehabisan sama dia gitu. Kalau Allah memberi banyak kepada seseorang
dengan harta, di sisi Allah masih banyak. Gitu. Jadi mintalah sama Allah. Jangan iri. Langsung aja minta sama Allah gitu. Malah hasud nantinya. Malah jadi hasud. Kalau Allah, oh berarti Allah itu dia dikasih sama Allah banyak. Aku juga sama. Minta ke Allah gitu. Masih banyak, nggak akan habis-habisnya. Innallaha wasi'un alim. Baik, itu sudah tadi ya. Kemudian berikutnya ayat seberapa Ujang? Wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Wa qalu, dan mereka berkata. Nah, siapa mereka ini? Satu, Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Yang ketiga, musyrikin Mekah. Itu mereka. Mereka berkata, ya, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir musyrik Mekah, ittakhadallahu walada. Allah mengambil anak. Allah punya anak. Allah mempunyai anak. Ittakhadha itu menjadikan makhluknya waladan sebagai anak. Subhanah, Allah Maha Suci. Ballahu ma fis samawati wal ardi kullahu. Bahkan milik Allah apa yang di langit dan di bumi, segala sesuatu itu lahu kepadanya qanitun. Taat, patuh dan taat. Di orang-orang Yahudi itu mengatakan Allah punya anak. Siapa anak Allah? Nabi Uzair. Uzairub qalatil Yahud Uzairub ibnullah. Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Nabi Uzair itu nanti ketemu dalam kisahnya, itu nabi yang pernah tidur selama 100 tahun. Ya, nanti ketemu ayatnya. Kemudian yang kedua, orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Nabi Isa itu anak Allah. Ya. Yang seperti kita ketahui. Al-Masihu ibnullah. Kemudian orang-orang musyrik Mekah mengatakan al-malaikah banatullah. Malaikat itu adalah anak perempuannya Allah katanya. Jadi mereka mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Siapa anaknya? Kalau menurut Yahudi itu Nabi Uzair. Menurut Nasrani Nabi Isa. Menurut kufar Mekah malaikat. Ya, ini culangung ya. Masa Allah punya anak gitu. Kalau Allah punya anak nanti ngurusin anak lupa ngurusin hambanya gitu. Mending kalau anaknya baik, anaknya bisa nakal, rusak. Itu dalam bahasa hadisnya itu mencaci. Hambaku mencaciku. Hambaku mencaciku. Dengan mengatakan Allah punya anak. Kenapa? Karena begini, itu tidak di sini dikatakan subhana, Allah Maha Suci. Tidak mungkin Allah punya anak. Karena gini, yang namanya anak satu itu berarti si anak harus punya kemiripan dengan ayahnya. Kenapa, Adik? Sebeda-bedanya anak ada kemiripan. Ya, genetiknya. Dan sejenis. Kalau anak punya anak, masa kayak manusia? Mas manusia, anak kan kalau bukan jenis manusia. Menghina. Yang kedua, kebiasaan punya anak itu ada keinginan nanti suatu saat menjadi penerus. Betul nggak, Pak Haji? Di saat orang tua renta, ada anak yang bisa ya merawat, membantu. Apalagi punya perusahaan misalnya. Ketika meninggal, dilanjutkan oleh anak. Jadi ada keterbatasan yang diakui oleh seorang ketika dia ingin punya anak. Semua orang pasti merasa dia akan menjadi tua. Ya. Tapi itu Pak Bambang manusiawi ya. Allah punya kehendak yang lain. Kalau misalnya ada orang yang punya anak kemudian misalnya Pak Bambang diambil, bukan berarti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan orang yang peduli. Siapa tahu lebih hebat. Nah, investasi. Karena Allah itu Maha Kuasa. Ini maksud saya dalam sisi kemanusiaan gitu. Sisi kemanusiaan seperti itu. Ya. Ya Pak Marius. Itu kan dari sisi kemanusiaan. Tapi Allah punya cara
yang lain yang tanpa kita duga-duga gitu. Tapi ini kita menjelaskan bahwa ketika ada orang menisbatkan Allah punya anak itu satu perkataan yang dikategorikan mencaci, sabani, ya, mencaciku. Nah, kemudian berikutnya, jadi Allah Maha Suci dari semua itu. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan semua yang terdapat di langit dan di bumi itu milik Allah. Bukan, tidak ada satupun yang menjadi keturunan. Semuanya milik Allah. Kullahu qanitun, semuanya tunduk pada Allah. Qanitun itu tunduk. Ya, tunduk itu dalam arti tidak menentang. Jadi dalam bahasa ini semua makhluk, baik yang besar maupun yang kecil, makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup, ya makhluk yang keras itu qanitun, ya, tunduk pada Allah. Jadi kullulahu qanitun. Nah, kemudian dikatakan qanitun itu adalah taat, ya, taat. Tapi ada yang menakwilkan yang dimaksud qanit itu adalah yakunuha bikauniha syahidatan ala wujudil khaliq. Keberadaannya itu menjadi saksi atas adanya khaliq, pencipta. Kullu lahu qanitun. Segala sesuatu menjadi saksi atas adanya khaliq. Setiap benda itu sebagai dalil adanya pencipta. Itulah orang yang cerdas harus. Setiap melihat apapun yang di depannya harus sampai kepada ada penciptanya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk menjadi petunjuk adanya Allah. Ya, baik yang kecil maupun yang besar. Maksud kullu lahu qanitun. Segala sesuatu itu menjadi saksi adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang maha kuasa, maha agung. Itu yang maksud takwil yang pertama. Kemudian berikutnya yang dimaksud qanitun itu adalah semua makhluk baik di langit maupun di bumi itu adalah milik Allah dan Allah yang berkuasa mengendalikannya, dan segala sesuatu itu bergerak diam berdasarkan kehendak Allah. Kalau kita melempar ini, dia terbang, itu bukan karena lemparan kita. Karena Allah hendaki. Apalagi yang namanya banjir misalnya, longsor. Semua yang bergerak itu atas kehendak Allah. Jadi Allah yang mengendalikan, yang menggerakkan, mengendalikan. Kalau Allah misalnya menghendaki upaya kita melempar, tidak terbang, itu bisa jadi. Ini dia misalnya yang paling mudah itu. Misalnya main raket ya. Main raket, di sana ada angin. Kita pukul. Ingin kita kan ke sana, Pak Haji ya. Main raket nih. Ingin kita mah sampai ke sana gitu. Tapi ada angin. Balik gitu. Imat cik ima ya angin. Nggak kaci gitu. Di smash, bukan jatuh ke tempat lawan, tapi jatuh ke tempat sendiri. Itu contoh gitu. Allah Maha Kuasa untuk membalikan keadaan. Itu maksud qanitun. Semua makhluk baik di langit maupun di bumi qanitun. Itu bergerak dan diam atas dasar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud qanitun di sini adalah semua yang mereka sebutkan, malaikat, Uzair, kemudian Al-Masih yang oleh mereka dihukumi sebagai Tuhan, itu sebagai anak Tuhan, itu sebetulnya bukan, dan bahkan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sudah mau habis ya. Ini kalau diteruskan Pak Edi, ini panjang banget ini. Ayat 117. 117 itu panjang. Nanti di sini malah ada bahasan
binah gitu Pak. Jadi daripada dipaksakan nggak selesai, ya, kita cukup dulu ya sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi kalau ada yang mau menambahkan atau mau tanya, mangga. Ya, terima kasih kepada Pak Ustadz kita yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu setelah kita mendengarkan dari kajian tafsir yang disampaikan oleh Bapak Ahmad tadi. Baik, mungkin dari Pak Edi ada yang perlu disampaikan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini untuk yang kesekian kalinya kita mengikuti kajian tafsir. Ya, setelah kita ikuti hadirin sekalian. Jadi memang ibadah itu perlu ilmu ya. Karena kita akan yakin nikmatnya ibadah itu karena kita tahu apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dicontohkan ataupun disyariatkan. Kemudian apa pahalanya, apa keberkahannya, sehingga kita itu akan terus terdorong untuk istilahnya meningkatkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk ini alhamdulillah hari ini juga ada beberapa orang siswa yang ikut langsung di sini. Nah, ini memang harus kita istilahnya ya diajar ngaji itu memang harus diajar juga. Karena kadang ada orang yang ngaji ya, setelah ngaji itu lagi. Kita tidak usah takut istilahnya udah ikut ngaji juga tidak berubah misalkan. Nah, makanya kita mohon sama Allah istiqomah di dalam belajar ini, ngaji ini. Karena orang yang ngaji saja, prinsipnya gini, jangan dibalik. Orang yang ngaji saja belum tentu bisa menerapkan apa yang didapat dari pengajiannya. Apalagi kalau tidak ngaji, pasti itu nggak akan ada. Gitu. Nah, untuk itu saya mengajak ya kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian, ya nikmat ini coba didoakan dulu di awal. Bapak Ibu, saya ikut ngaji tuh di masjid, Pak Kiai Najmuddin nyampaikan, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap napas itu ternyata Pak Ahmad kata potensi hidup ya. Jadi kalau yang meninggal itu bukan napasnya, tapi jasad kasarnya ini. Jadi tadi Pak Krisnan, Pak Hasanul, Bu Elok, Yayasan, Pak Alwi, itu udah meninggal tapi napasnya mah ada ini di sini. Jadi kalau Bapak Ibu ngikut ngaji gini bareng sama kita, dikirim nih sama kita. Nanti di sana kita ngobrol, kok hari ini kita nggak dikirim ya? Nggak dikirim, nanyain. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak ngaji mau dikirim, karena apa? Bukan keluarga ngaji ini. Ya, jadi kelebihannya itu ini investasi Bapak Ibu. Umur kita belum tentu masih panjang ya. Ketika nabasnya diambil mah udah potensi ibadahnya sudah tidak ada. Kita hanya mengharap dari mana? Doa dari orang-orang yang masih hidup. Gitu. Nah, makanya nih istilahnya hari Rabu itu khusus untuk di BBS ya saya sampaikan kalau ngajinya itu sebenarnya sunnah. Ngaji itu kan untuk menambah meyakinkan. Tapi kalau Bapak Ibu nih dan siswa ini jadi wajib ngajinya. Karena apa? Ini program. Kita bayangkan kalau kita mah hanya duduk manis sambil ngantuk sambil tidur. Pak Ahmad ini dari semalam. Dari malam harus ini berapa tafsir kita yang untuk menyiapkan ini tuh Bapak Ibu berapa banyak yang kita mah tinggal dengar duduk manis saja. Bahkan sesudahnya alhamdulillah ada kata Pak Dedi Suryano kudapan kue dari panitia gitu, kudapan. Alhamdulillah ada santapan jasmaninya juga. Sekarang ayo
tinggal kita sama-sama nih. Ya. Karena nanti ketemunya menanti tuh. Jadi kalau sekarang mungkin ini anak-anakku yang siswa BBS yang diceritakan Pak Ahmad itu apa sih? Nggak apa-apa, ikut aja terus. Nanti tuh oh ini yang makanya ngaji itu temanya itu juga. Misalkan bahas Quran tentang itu juga. Tapi nanti ada ketemu tuh. Dan insya Allah yang membukakan itu tuh Gusti Allah. Kan tadi pintu ilmu tuh ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di luar mah kita harus buka pintunya itu melalui panca indera ini ya Pak Ahmad. Melihat, mendengar, supaya bisa masuk tuh ilmunya. Tapi yang membukakan dari dalam itu Gusti Allah. Kalau tidak dibukakan dari dalam, karena kitanya tidak menyongsong, akhirnya itu banyak orang ilmunya makin bertambah, tapi ketaatannya makin tidak ada. Bahkan dia, saya udah tahu tobatnya. Ya, mohon maaf nih, orang-orang yang istilahnya menggeluti apa dari pesantren ataupun dari orang-orang yang keagamaan, kadang ada yang suka lalawara gitu, melalaikan. Karena apa? Saya mah tahu ilmunya. Jadi nanti kalau mau tobat juga tahu tobatnya. Na'udzubillah Bapak Ibu. Kalau belum tobat kaburu maut kumaha. Memang bisa tobatnya, tapi kaburu dicabut ke Gusti Allah. Memang yakin ya. Nah makanya saya mengajak nih, selama kita ini mah coba kita sama-sama jadi memperjuangkan. Ada yang memberikan ilmunya. Kan ini juga jangan sampai nanti bertepuk sebelah tangan nih Bapak Ibu. Semangat nu ngajarnya hari nu iya dah. Iya mah. Ya. Memang manusiawi Pak Ahmad. Cuma kadang kan kalau yang orang yang menyampaikannya lagi drop tuh aduh iya. Jadi makanya kita saling menguatkan Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan insya Allah keberkahannya ini akan kita dapatkan. Mungkin hanya itu saja. Ini hanya apa istilahnya menggugah kita untuk mengalokasikan atau menginvestasikan waktu ya, khusus hari Rabu pagi itu ya. Maka mungkin dari yang lain kalau ada yang mau menambahkan, Pak Haji nih biasanya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istilah saya tuh kalau di pengajian di rumah, jadi kebetulan malam Senin. Jadi waktu kita usahakan diwakafkan untuk ngaji terus. Sehingga kalau kita ada keperluan yang nggak bisa diapakan, kita ngaji nama tetap. Sampai yang terakhir kalaupun meninggal, kita mah tetap ngaji sebetulnya. Itu kata Pak Ustadz yang malam Senin saya ngaji itu. Jadi niatkan waktu kita setiap Rabu jam 7 lebih tuh sampai jam 8:30 untuk diwakafkan ngaji. Jadi nggak ada istilah misalnya ini ada ini. Nah, menurut saya sekali lagi mumpung ya, usia saya mah nih udah akhir-akhir gitu. Jadi kapan lagi kalau nggak menanamkan kebaikan ke teman-teman yang masih muda. Walaupun yang muda belum tentu masih panjang umurnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya atau komentar, mangga kasih kesempatan. Nggak ada ya? Pas. Baik Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, alhamdulillah kajian tafsir pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian dan Bapak serta Ibu, untuk selanjutnya mari kita akhiri kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, mohon izin Pak untuk bicara. Minta waktu sebentar kepada rekan-rekan guru. Kebetulan hari ini
ada kesempatan yang baik gitu di mana kita sedang berkumpul